Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Said MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya sangat mengapresiasi kinerja dari Mimbar TV. Harapan ke depan terus ditingkatkan terkait dengan materi-materi untuk meningkatkan kualitas atau hasil produk yang dihasilkan oleh Mimbar TV. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aprilia Intan dalam bingkai acara Siswa Berprestasi. Dalam episode kali ini kami kedatangan tamu siswa-siswi berprestasi dari MAN 1 Malang. Dan saat ini sedang bersama saya, Mas dan Mbak yang sangat cantik-cantik sekali dan ganteng-ganteng sekali yang memiliki berbagai prestasi akademik. Salah satunya yaitu Mas Firdaus Rahman dan juga Mbak Saila Nafulani Damayanti, betul ya? Yang mereka berdua sudah mengikuti kompetisi tingkat nasional.
Untuk itu mari kita berkenalan dengan Mas Firdaus terlebih dahulu. Bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Rohman, asal dari MAN 1 Malang, Dari MAN 1 Malang. Kelas berapa Mas sekarang? kelas 12. Kelas 12, berarti sudah menuju akhir ya. Olimpiade apa aja nih yang sudah diikuti selama di MAN 1 Malang? Baik, izin menjawab. Untuk Olimpiade mungkin beberapa sudah saya ikuti selama menjadi siswa di MAN 1 Malang. Baik itu Olimpiade yang diselenggarakan oleh universitas maupun yang diselenggarakan langsung oleh Kemendikbud maupun Kemenak. Untuk dari universitas sendiri, pertama saya ada mengikuti ajang Geocam UNES Semarang, yaitu suatu kompetisi geografi jenjang SMA atau MA tingkat nasional yang alhamdulillah saya pada saat itu memperoleh medali perak. Lalu ada juga kompetisi OSN yang diselenggarakan langsung oleh Kemendikbud pada bidang geografi. Alhamdulillah juga bisa tembus hingga ke tingkat nasional mewakili Jawa Timur. Mungkin Yang itu. terbaru berarti OSN ya? OSN dari Kemendikbud ya? Yang terbaru paling akhir diikuti? Paling akhir ada di UNESA, Surabaya. Itu medali Kompetisi geografi, alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1. juara harapan 1. Berarti fokusnya di mata pelajaran geografi. Oke, kita lanjut ke Mbak Saila Nafulani. Mbak Saila Nafulani bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman Mimbar TV. Assalamualaikum, saya Saila Nafulani Damayanti dari MAN 1 Malang. Oke, Mbak Saila ini berkompetisi di mata pelajaran apa? Saya dulu kelas 10 ikut berkompetisi di mapel geografi. Lalu pada saat kelas 11, saya pindah di mapel ekonomi. Oh, sama-sama IPS ya, Mas Firdaus sama Mbak Saila. Ya. Olimpiade terakhir yang diikuti? Terakhir saya mengikuti di kompetisi KSM, ya KSM ekonomi. Tingkat nasional. Iya, alhamdulillah. Tingkat nasional. Masuk nominasi? Belum. Berarti masih juara 1 tingkat provinsi ya? Iya. Baik Mas Firdaus juga juara 1 tingkat provinsi yang terakhir, yang OSN. Kalau di OSN sendiri kemarin kebetulan ada 10 wakil Jatim untuk melaju ke tingkat nasionalnya. Oh, itu dilaksanakan di mana Mas Firdaus? Dilaksanakan secara luring di Bogor. Di Bogor. Kalau untuk KSM diselenggarakan secara terbuka di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Masih SMA tapi prestasinya sudah sangat membanggakan sekolah dan orang tua ya. Kira-kira Mas Firdaus, ini panggilannya Firdaus atau Mas Rohman? Bisa Mas Firdaus. Oh, Mas Firdaus. Mas Firdaus, apa tips-tipsnya untuk sahabat-sahabat Mimbar TV supaya bisa berkompetisi sampai dengan nasional? Untuk tips-tips mungkin banyak faktor yang bisa mendukung saya untuk mendapatkan prestasi selama ini. Yang pertama mungkin dari diri sendiri, yaitu ada yang namanya konsistensi. Dalam kita mencapai suatu prestasi tentu butuh adanya usaha. Namun usaha kerja keras saja tidak cukup untuk bisa mencapai, perlu adanya konsistensi dalam kerja keras itu. Yang kedua mungkin ada juga perlu support, dukungan doa dari orang tua, guru, teman-teman gitu. Support orang tua ya yang paling berpengaruh dalam karirnya selama ini. Dan untuk Mbak Saila, adakah tips-tips khusus untuk teman-teman di Mimbar TV supaya bisa menuju ke tingkat nasional? Ya, alhamdulillah di MAN 1 Malang ini kita diberi dukungan dengan adanya bimbel dari pembina luar maupun juga pembina dalam dari guru-guru di MAN 1 Malang. Kita diusahakan setiap bimbel itu kita selalu hadir dan fokus, serius dan niat. Lalu setelah kita sampai di rumah, saat kita sepulang bimbel,
diusahakan kita selalu review materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Pembina. Baik. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan berbincang dengan para pembina dari adik-adik ini. Pemirsa Mimbar TV tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Samsudin, Kepala MAN 2 Kota Malang. Alhamdulillah kami bersyukur kita punya Mimbar TV Jatim yang luar biasa, tempat memberikan informasi sekaligus itu akan menjadikan inspirasi bagi seluruh peserta, seluruh pemirsa terkait dengan segala kegiatan yang ada di Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini sungguh media yang sangat luar biasa, inspiratif dan bisa memberikan motivasi pada kita semua untuk saling belajar, saling memberikan informasi, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Luar biasa, terima kasih Mimbar TV Jatim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV, kembali lagi dalam bingkai acara Siswa Berprestasi. Saat ini saya berkesempatan untuk bertemu dan mengulik langsung bagaimana tips dan triknya membimbing para siswa untuk sampai pada kompetisi nasional. Bersama saya Ibu Endang Sri Purwanti, SPDMM, dan Bapak Adi Irawan. Selamat sore Bapak Ibu, kabar baik ya? Baik, saya bertanya pada Bu Endang Sri terlebih dahulu. Ibu Endang mengampu Olimpiade apa?
Saya mengampu mapel ekonomi. Mapel ekonomi, memang guru ekonomi. Guru ekonomi. Guru ekonomi dan ditugaskan sebagai pengampu Mapel Olimpiade. ekonomi plus tugas tambahan sebagai pengampu Olim ekonomi. Berarti ahli sekali ya menghitung pajak-pajak ya Ibu. Biasa. Sudah biasa. Untuk Bapak Adi, sapaannya Bapak Adi atau Bapak Irawan? Oh, Pak Adi. Oke, Pak Adi di mapel apa? Saya di mapel geografi. Geografi. Memang juga guru mapel geografi. Betul, saya mapel geografi. Berarti ahli sekali menilai tanah gitu ya, Pak ya? Tanah, udara, air. Oh, kayak avatar Pak ya. Baik, untuk Ibu Endang saya pengen bertanya terlebih dahulu. Ibu Endang, apakah siswa-siswa ini memang terpilih atau memang dipilih oleh alam atau ada peminatannya sih untuk Olimpiade ini? Oke. Terlebih dulu saya jelaskan Mbak April, jadi ketika ada seleksi siswa untuk Olimpiade per angkatan itu per tahun pelajaran, itu memang dibuka semuanya yang berminat, kemudian kami seleksi pertama, soal dari guru mapel kami siapkan, kemudian ada sekian anak, misalnya 5 atau berapa yang lolos tahap seleksi 1. Kemudian berikutnya setelah kami latih beberapa kali, kemudian ada penilaian kembali dan disitulah kami kemudian menetapkan. Tapi seiring berjalannya waktu pasti ada yang seleksi alam tadi, ada yang nyantol beberapa anak saja yang memenuhi kuota untuk mengikuti OSN ataupun KSM gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Adi. Untuk setiap kompetisi apakah langsung dipilih atau juga seleksi untuk mengikuti kompetisi tertentu Pak Adi? Terima kasih Mbak April. Memang untuk menentukan siapa yang akan mewakili dalam kompetisi, kita ada seleksi. Jadi di geografi ada beberapa anak yang kami pilih, kemudian maju ke tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional, itu akan kami seleksi ulang dari tim geografi Olimpiade. Baik, kalau boleh tahu ada berapa mapel yang sudah ada peserta Olimpiadenya, Ibu Endang? Kalau untuk KSM yang diselenggarakan oleh Kemenak, semua mapel ada. Jadi semua mapel sains, matematika, biologi, kimia, fisika, kemudian geografi, sama ekonomi. Ada 6 mapel. Tapi kalau untuk kepentingan OSN, itu ditambah lagi ada informatika. Plus kebumian, ya. Tadi. Astronomi. Astronomi. Itu juga ada peminatannya, Pak Adi? Ada. Apakah sudah pernah melaju sampai tingkat nasional untuk informatika dan astronomi? Kalau informatika sama astronomi masih di tingkat provinsi Mbak April. Tapi kalau geografi, ekonomi itu sudah bisa bersaing di tingkat nasional. Prestasi yang cukup membanggakan untuk MAN 1 Malang. Selanjutnya saya ingin bertanya sama Bu Endang, bagaimana sih tips dan triknya membina? Karena kan kalau anak suka belajar itu biasanya binaannya sedikit berbeda ya Bu dari anak yang di kelas. Itu bagaimana tips dan triknya sebagai guru mapel dan juga pembimbing Olimpiade? Silakan Bu Endang. Jadi kami mengajarnya tentu saja berbeda dengan ketika kami mengajar kelas reguler ya Mbak ya. Jadi memang dari kami sendiri selaku pembina memang harus belajar dulu menentukan bagaimana mengajar ini dengan durasi yang lebih tepat tetapi menjangkau materi yang cukup banyak. Jadi selanjutnya kami drill seperti itu, selanjutnya kami beri latihan-latihan kepada anaknya paling tidak untuk materi sampai dengan yang memenuhi SKL Olim itu bisa tersampaikan kepada anak dalam waktu yang relatif singkat itu. Gitu. Baik, untuk Pak Adi bagaimana nih tips dan triknya membimbing dan membentuk siswa-siswi Olimpiade sampai tingkat nasional? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Mbak April. Kalau tips dari saya memang pertama harus rajin belajar tentunya. Tapi sebelum rajin belajar, saya pribadi punya tips atau bagaimana cara memilih anak Olim biar tetap berprestasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Pertama, saya mencari anak yang niat untuk mengikuti bimbingan Olimpiade.
Kemudian yang kedua yaitu minat terhadap bidang yang diminati, tentunya dalam bidang geografi. Dan yang ketiga adalah semangat. Dengan 3 komponen ini mudah-mudahan ya prestasi yang diraih itu bisa gemilang sampai di tingkat nasional seperti itu. Wah, tips dan trik yang gampang tapi sulit ya Pak ya untuk dilakukan. Hanya bisa dilakukan oleh profesional sepertinya. Dan saya kembali ke kedua siswa-siswi berprestasi. Kira-kira kalian sebenarnya tuh terpaksa nggak sih melakukan hal ini? Mas Firdaus dulu. Atau dengan atas kemauan sendiri gitu. Memang saya minat Mbak gitu. Silakan Mas Firdaus. Untuk saya sendiri jujur sebenarnya dulu belum mengenal yang namanya olimpiade, kompetisi akademik gitu-gitu. Tapi tiba-tiba saya dihubungi oleh Pak Adi sebagai pembina saya untuk diajak, dipaksa sebenarnya untuk ikut olimpiade ini. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mulai suka, mulai minat dan menekuni bidang geografi ini. Jadi awalnya tercebur gitu ya? Awalnya tercebur lalu minat begitu? Berarti bukan minat duluan Pak Adi ternyata. Saya lihat dari niatnya Firdaus ya untuk mengikuti olimpiade atau setiap aktivitas sehari-hari di kelas, itu dia niat untuk belajar. Ini sebenarnya modal. Sehingga dari niat yang dari dalam hati, kemudian kami kembangkan untuk mengajak agar berminat, dibalut dengan semangat tentunya. Semangat bisa dari guru, kemudian dari orang tua, dan support dari lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu teman dan ya, berbagai guru yang lain yang ada di madrasah. Berarti Mas Firdaus ini menemukan mentor yang tepat, nah menemukan Pak Adi. Dan bagaimana Mbak Sailah? Apakah tercebur juga Anda? Bukan. Saat di sekolah mengadakan open recruitment tim Olim, saya berminat masuk dalam bagian tim Olim. Jadi saat itu ada tes, lalu saya ikut mengikuti tes dan alhamdulillah sampai di titik ini. Oh, berarti tidak tercebur seperti Mas Firdaus ya? Dari keinginan sendiri. Baik pemirsa Mimbar TV, kami akan lanjutkan wawancara dan juga mengulik tips dan trik bagaimana menjadi siswa berprestasi di MAN 1 Malang. Tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titin Sumartin, Kepala Madrasah Man 1 Malang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mimbar TV yang sudah mengeksplor seluruh kegiatan di Man 1 Malang. Harapan kami selanjutnya semoga Mimbar TV kedepannya semakin mengglobal, tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV kembali lagi bersama kami dalam segmen acara Siswa Berprestasi. Dan saat ini mari kita dengarkan harapan dan keinginan dari para pembimbing dan juga siswa-siswi berprestasi di Man 1 Malang. Mari kita mulai dari sebelah kiri saya, Bapak Adi Irawan, dipersilahkan untuk mengutarakan harapannya. Terima kasih, Mbak. Harapan kami, ya, anak-anak kami ya, salah satunya Firdaus bisa melanjutkan prestasinya. Mungkin setelah lulus di Alia ini bisa berprestasi di perguruan tinggi. Kemudian harapan yang kedua, Firdaus bisa menularkan ya berbagi ilmu dengan adik-adiknya yang tergabung dalam tim Olimpiade, sehingga regenerasi di Mapel Geografi bisa terus memberikan prestasi yang gemilang bagi madrasah Alia Negeri 1. Itu Mbak April. Dan selanjutnya Ibu Endang Sri Purwanti, silakan bisa diutarakan harapan dan doanya. Terima kasih Mbak April. Jadi dari prestasi yang sudah dicapai anak-anak ini, saya harap ini semua tidak mandek sampai di sini. Apalagi yang ini belum sampai lolos di nasional. Jadi harapan ke depan ya tetap bisa bertahan bahkan lebih baik dan juga bisa menulari adik-adiknya nanti untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Dan ini sebagai motivasi bagi adik-adiknya. Harapan kami Man 1 Malang semakin ke depan di dalam mencapai prestasi-prestasi ini. Demikian Mbak April. Amin. Dan selanjutnya Mas Firdaus, apa nih yang diharapkan setelah menjadi juara dan banyak kompetisi yang diikuti? Silakan Mas Firdaus. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya bersyukur sekali bisa duduk di Man 1 Malang ini. Bisa bertemu dengan guru-guru yang istimewa dan keren seperti Bu Endang dan khususnya juga Pak Adi yang bisa menemukan bakat dan potensi saya. Untuk harapan saya berharap prestasi yang saya dapat selama ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ke depannya, tidak hanya bagi diri saya sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih. Dan terakhir Mbak Saila, apa nih harapannya untuk diri sendiri, sekolah, dan masa depannya? Silakan Mbak Saila. Baik, terima kasih. Harapan saya semoga dengan saya bergabung menjadi tim Olimman 1 Malang, ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pembina dari dalam maupun pembina dari luar, bisa bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan harapan saya semoga dengan rezeki saya bisa mendapatkan juara dan membawa nama baik sekolah, semoga bisa dijadikan contoh dan ditiru oleh adik-adik kelas saya. Harapan dan impian yang sangat mulia ya, baik Bapak, Ibu, dan Mas dan Mbak peraih prestasi akademik. Semoga tercapai ya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Mimbar TV, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. Dengan saya Aprilia Intan pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.